Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azza jalaluhu fala tudrikuhul awham wa samma kamalu fala tuhita bihil afham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'd. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya ini, semoga selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membahas kitab hikam kata-kata mutiara yang kelima. Ijtihaduka fima dominalaka wa taqsiruka fima tolaba minka dalilun alan timasil basir minka. Kesungguhanmu terhadap sesuatu hal yang telah ditanggung untukmu dan ketidaksungguhanmu terhadap sesuatu yang diminta darimu itu menunjukkan pada terhapusnya penglihatan mata batinmu. Kata ijtihad ini adalah kesungguhan untuk mengeluarkan kekuatan dalam mencarinya. Adapun kata taksir ini menunjukkan kata tafrid, menyia-nyiakan atau tazyid, menyia-nyiakan atau tidak sungguh-sungguh mengabaikan. Basirah ini adalah nadhirul qalbi, penglihatan mata hati. Jadi pengerahan kekuatan dengan sungguh-sungguh terhadap suatu hal yang telah ditanggung oleh Allah bagimu dan meremehkan sesuatu yang diminta oleh Allah untuk dilaksanakan darimu, itu menunjukkan terhapusnya mata batin darimu. Nah, ini basirah, mata batin itu adalah penglihatan hati. Sebagaimana mata itu melihat sesuatu yang bersifat kebendaan, nadhirul qalb. Sedangkan basirah itu tidak mengetahui kecuali hal-hal yang bersifat makna, di luar jangkauan panca indera dan akal. Itu yang bisa dilihat oleh basirah. Adapun yang berupa panca indera yang dapat dideteksi panca indera dan akal itu bukan ranah basirah. Jadi basirah itu melihat sesuatu yang bersifat qadim, sedangkan basar, mata, melihat sesuatu yang bersifat baru, hadis. Baru ini adalah ada dinamika perubahan, sebelumnya ada menjadi ada dan setelah itu akan menjadi tiada lagi. Adapun qadim, sesuatu yang telah ada sejak zaman dahulu dan selamanya akan tetap ada, itu qadim. Basirah itu tidak melihat sesuatu kecuali yang dikandung oleh isi daripada sesuatu yang terlihat oleh akal dan panca indera itu tadi, yang dibaliknya itu. Sedangkan mata itu melihat sesuatu yang yang kelihatan akal dan panca indera.
Maka dalam mempelajari sesuatu yang di luar akal dan panca indri, inilah dinamakan ilmu tasawuf, ilmu pembersihan hati. Tetapi ini bukan ilmu teori saja, ilmu teorinya tetap namanya ilmu syariat, tapi ini adalah ilmu praktek, ilmu untuk masuk ke dimensi rohani. Karena itu sebaiknya kita semuanya bukan beramal hanya dalam taraf syariat saja atau dalam tahap luaran saja, perbuatan fisik dan panca indera saja, tapi masuklah ke alam rohani. Karena itu disebutkan udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam dalam keseluruhan, masuk di dimensi dohir dan dimensi batin. Jadi yang kita Islamkan bukan dohirnya saja, tapi batinnya juga kita Islamkan. Dengan masuk di Torekoh kita belajar bagaimana mengislamkan batin kita itu. Fa idza aradallahu fathal basiratil abdi asghala fi dhahir bi khidmatihi. Tatkala Allah menginginkan membuka mata hati seorang hamba, maka dia akan sibuk dalam dohirnya untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai budaknya, nanti mengikuti apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi wafil batini bimahabbati, di dalam batinnya cinta kepada Allah. Fakullama a'zamat mahabbatu fil batin wal khidmatu fil dhahir qawiyanu rul basirah. Tatkala telah banyak semakin menjadi besar cinta di dalam batinnya dan di dalam dohirnya semakin banyak berubudiyah, banyak berkhidmah kepada Allah, maka nur basirah, cahaya hati itu akan semakin menyala, semakin padam, hatta yastaula alal basari, sehingga kalau nur basirah lebih terang daripada cahaya mata, maka seakan-akan mata itu terkalahkan, sehingga dalam penglihatannya dia bukan memakai mata yang luar di kepala ini saja, tapi lebih melihat pakai nur basirah, pakai mata hati. Fayaghibu nur basari fin nuril basirah, maka seakan-akan mata yang di kepala ini tidak ada karena terkalahkan dengan nur basirah, cahaya yang berada di mata hati. Fala yaro ila ma tarahul basirah minal ma'anil latifah wan anwaril qadimah, maka ia tidak melihat sesuatu yang dari panca indera, tapi penglihatannya terhadap sesuatu yang lembut, yang rahasia, dan penglihatannya pakai nur qadim. Karena itu di dalam hadis kemarin disebutkan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah engkau dengan firasatnya orang-orang mukmin, karena orang mukmin tersebut melihatnya binurillah, pakai nur Allah, melihatnya pakai nur basirah, yang nur basirah itu tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini bukan orang mukmin semuanya, tapi orang mukmin tertentu yang sudah terbuka mata hatinya. Nah, Torekoh sesungguhnya adalah metodologi bagaimana membuka mata hati ini
supaya tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari di situ ada istilah wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, penghubung antara kita yang bersifat fisikly ini dengan rohani kita, dan rohani kita biar bisa bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pakai nur. Yang nur ini harus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasulullah, yang mana Allah mengutus untuk dikenali manusia lewat Rasulullah, dan yang kita supaya mengenal Allah juga lewat Rasulullah, yang mana Rasulullah ini bukan manusianya. Kalau manusianya Nabi Muhammad zaman itu telah mati, maka tentu tidak ada Rasulullah saat ini. Terus bagaimana kita cara tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka zaman dulu setiap nabi meninggal, maka Allah akan mengutus nabi setelahnya. Tetapi setelah Nabi Muhammad meninggal, itu nabi yang terakhir, Rasul terakhir, Nabi Muhammad menunjuk penerusnya untuk mengemban risalahnya, yang mana penerusnya tersebut dikasih warisan ilmu rohani. Dan ilmu rohani ini diturunkan kepada orang setelahnya, dan sampai saat ini ada penerus rohani itu. Dan lewat itulah kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan dalam Al-Quran, walan tajida lahu waliyan mursyida. Itu wali mursyid, kekasih Allah yang bisa memberi petunjuk bagaimana berhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza aradallahu khidlana abdi azwalu fid dhahir bi khidmatil aqwan. Tatkala Allah menginginkan untuk merendahkan hambanya, maka Allah menyibukkan dhahir hamba tersebut untuk berkhidmah, untuk mengurusi hal-hal yang bersifat bendawi yang dapat diindra akal dan panca indra. Wa fil batin bimahabbatiha, dan dalam batinnya dia cinta terhadap hal-hal yang bersifat bendawi saja, yang bersifat hadis, yang bersifat sementara. Nah, itu semuanya akan sirna. Bila orang tersebut tidur saja sudah tidak bisa dikenali hal-hal yang bersifat panca indra itu tadi. Apalagi ketika telah jasadnya berpisah dari roh, maka sudah tidak ada hal-hal yang bersifat bendawi tersebut. Anak, istri, harta benda, mobil, motor, tanah berhektar-hektar, uang dan lain sebagainya sudah tidak ia kenali. Karena itu disinilah pentingnya cari ilmu rohani kita ketika masih hidup, masih ada guru pembimbing, masih kita ulangi untuk bagaimana perbaikan dan perbaikan. Fala yazalu kadzalika hatta tomisa nurul basiroti. Dan ketika Allah menghendaki hamba tersebut untuk menjadi hina, dia akan terus menerus seperti itu. Dalam fisiknya ngurusi yang hal-hal yang bersifat bendawi, dalam hatinya ada cinta terhadap benda tersebut, dan terus mengurusi, dan lama-kelamaan hatinya bertambah cinta sehingga ketutuplah nur basyirohnya. Maka tidak hadis lain dikatakan bahwasanya jika hamba melakukan suatu ketidakbaikan, maka akan ada titik hitam di dalam kolbunya, sehingga titik-titik menjadi banyak, sehingga tertutuplah hatinya, sehingga tidak kenal akan Tuhannya, tidak nur basyirohnya tidak bisa
melihat hakikat dunia ini sebenarnya. Fayas taula nuru basori ala nuri basiroti falayaro ilal khis. Jadi sehingga cahaya mata dohirnya lama-kelamaan menutupi cahaya mata batinnya, sehingga mata batinnya tidak bisa melihat yang dia lihat cuma khis, sesuatu yang bersifat akal dan panca indera belaka. Fala yakhtimu ilal khis, maka yang ia lakukan hanya ngurusi yang bersifat akal dan panca indera itu aja. Fa yastaidu fi talabi ma huwa madmun min rizqi al-maksum wa yaktasima wa matlub minhu minal fardi al-makhtum. Karenanya dia hanya sungguh-sungguh untuk mencari hal-hal yang bersifat bendawi, padahal itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ini sebetulnya tidak punya apa-apa, karena sebelum kita hidup ya tidak berupa apa-apa. Dan kita dihidupkan, yang menghidupkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dikasih anak, dikasih rezeki dan sebagainya, itu pertanda bahwa sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, kita akan lupa terhadap tuntutan Allah bahwasanya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dihidupkan di dunia ini untuk hanya beribadah, lupa karena yang diketahui hanya yang bersifat tuntutan akal dan panca indera belaka. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.